Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil UAS evaluasi formasi kami, yaitu tentang analisa sumber berdasarkan data log. Jadi dari kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Fajri Fadila dengan NIM 123480011, kemudian ada Depa Reuli Nanggolan dengan NIM 123480034, kemudian ada Muhammad Yusuf Ilham dengan NIM 123480042, kemudian ada Muhammad Reza Fiansyah dengan NIM 123480064. Ini ada latar belakang di mana di industri migas yang berisiko tinggi menuntut akurasi data bahwa permukaan menjadi evaluasi formasi melalui well log sangat krusial untuk mendeteksi potensi hidrokarbon secara ekonomis. Laporan ini dirancang untuk menjembatani teori dan praktik dengan melatih kemampuan interpretasi log secara kualitatif maupun kuantitatif guna menentukan parameter fisik batuan seperti litologi, porositas, dan saturasi air. Melalui analisis ini, mahasiswa dapat mensimulasikan alur kerja petrofisik dalam mengidentifikasi zona produktif dan melakukan estimasi cadangan secara komprehensif yang dimana terdapat tujuan. Yang pertama, menentukan jenis batuan penyusun di bawah permukaan dan membedakan antara lapisan batuan permeabel dengan lapisan batuan penyekat atau shell melalui interpretasi kualitatif kurva log. Yang kedua, menentukan nilai properti fisik batuan secara kuantitatif, khususnya porositas dan saturasi air guna mengetahui kualitas reservoir tersebut. Dan yang terakhir, mengidentifikasi keberadaan minyak atau gas bumi, serta menentukan ketebalan lapisan produktif yang bernilai ekonomis untuk diproduksi. Kemudian ada manfaatnya. Yang pertama, memperdalam pemahaman praktis mahasiswa dapat mengaplikasikan teori yang dipelajari di kelas ke dalam studi kasus nyata, sehingga memahami prinsip kerja alat logging dan respon fisika batuan secara lebih komprehensif. Yang kedua, melatih kemampuan interpretasi data mahasiswa terlatih untuk mengolah data mentah menjadi parameter petrofisika yang akurat, seperti porositas dan saturasi air. Dan yang terakhir, simulasi pengambilan keputusan industri memberikan pengalaman mengenai alur kerja profesional seorang petrofisik dalam mengevaluasi potensi sumber dan menentukan zona prospek hidrokarbon yang layak dikembangkan. Selanjutnya kita masuk ke dasar teori. Ini yang pertama ada gamma relov. Gamma relov merupakan metodologi dasar yang mengukur intensitas radiasi gamma alami dari formasi batuan untuk mengidentifikasi litologi, kandungan shell, dan karakteristik reservoir hidrokarbon. Prinsip kerjanya melibatkan penurunan detektor gamma ray ke dalam lubang bor. Selanjutnya itu ada resistivity log, yang mana resistivity log adalah metode well logging utama untuk mengukur tahanan listrik formasi batuan dan fluida pori di sumur bor, yang sangat penting dalam mengevaluasi kandungan hidrokarbon, membedakan zona basah dari zona berisi minyak atau gas, serta mengidentifikasi litologi permeabel seperti pasir bersih dan shell konduktif. Prinsip dasarnya memanfaatkan perbedaan konduktivitas listrik antara air formasi, hidrokarbon, dan matriks batuan. Density log adalah salah satu jenis well logging yang digunakan dalam geofisika dan teknik perminyakan untuk mengukur kepadatan curah dari formasi batuan di sekitar lubang sumur. Log ini bekerja dengan memancarkan radiasi gamma berenergi tinggi ke formasi batuan dan kemudian mengukur radiasinya kembali yang telah berinteraksi dengan elektron dalam batuan. Selanjutnya ada log neutron. Log ini merupakan salah satu jenis log yang digunakan untuk mengukur indeks hidrogen, yaitu konsentrasi atom hidrogen yang terdapat dalam formasi batuan. Log ini adalah alat porositas yang utama bertujuan untuk menentukan porositas total batuan
tanpa memandang apakah pori-pori terisi hidrokarbon atau air formasi. Selanjutnya itu ada sonic clock, yang mana sonic clock adalah well logging yang mengukur waktu yang dibutuhkan gelombang suara atau gelombang akustik untuk menempuh jarak tertentu melalui formasi batuan di sekitar lubang bor. Pembacaan utama dari log ini adalah waktu tempuh interval yang disimbolkan sebagai delta T. Identifikasi litologi dengan well logging merupakan proses interpretasi data sumber bor untuk menentukan jenis batuan formasi bawah permukaan seperti sandstone, shale, limestone, dolomite, ataupun evaporite yang esensial dalam eksplorasi hidrokarbon karena setiap litologi memiliki karakteristik faktor fisik terkait porositas dan permeabilitas yang berbeda-beda. Kemudian kita masuk ke hasil perhitungan. Yang pertama kita mencari IGR dan Fischl dengan rumus IGR sama dengan GR read atau gamma ray yang terbaca dikurang dengan GR min dan dibagi dengan GR max dikurang GR min. GR max dan GR min ini dilihat atau bisa dibaca dari data gamma ray log. Kemudian kita mencari Fischl, linear, dan Clifford 1971 menggunakan rumus 1,7 dikurang 3,38 dikurang IGR dikurang 0,7 pangkat 2 pangkat 1/2. Kemudian kita mencari metode linear, yakni Larinov 1969 untuk batuan tua dengan menggunakan rumus Fischl sama dengan 0,33 dikali 2/2 dikali IGR dikurang 1. Dan diulangi pada tiap kedalaman. Berikutnya ada mencari porositas dengan rumus porositas N sama dengan 1,02 kali N log ditambah 0,0425, di mana nilai N log adalah nilai yang diketahui pada data yang telah diberikan. Lalu mencari porositas N core dan juga mencari jumlah data dari porositas N core dengan rumus porositas N core sama dengan porositas N dikurang V clay dikali N clay. Namun V clay adalah V clay adalah nilai GR per kedalaman dan N clay adalah nilai maksimum pada neutron log dari keseluruhan kedalaman. Untuk mencari step interval itu diulangi pencarian tiap kedalaman dan jumlahnya semuanya untuk mendapatkan nilai sigma dari N core. Lalu mencari nilai FDL dengan rumus rho MA dikurang rho B dibagi rho MA dikurang rho F. Dengan rho MA itu untuk sandstone 2,664 dan juga untuk beberapa litologi lainnya punya ketetapan tersendiri, dan juga rho F sama dengan 1,15 untuk salt water. Lalu kita mencari porositas decay dengan rumus decay sama dengan rho MA dikurang rho clay dibagi rho MA dikurang rho F. Dengan rho MA dengan ketetapan yang pada sebelumnya telah dijelaskan dan juga rho F dengan nilai yang tersebut. Nah, lalu kita mencari rho clay di mana rho clay adalah nilai maksimum yang terdapat pada kedalaman yang kita interpretasikan. Lalu mencari nilai FDL core dan sigma FDL core dengan rumus porositas FDL core sama dengan porositas FDL dikurang V clay dikali porositas decay. Ulangi pencarian tiap kedalaman untuk mendapatkan jumlahnya dan didapatkan jumlah dari porositas FDL core. Lalu mencari nilai porositas dengan untuk yang dengan porositas ini adalah total semua porositas dari kedalaman yang kita interpretasikan dengan rumus 2 dikali sigma porositas ND core ditambah sigma porositas FDL core dibagi 9. Lalu untuk mencari porositas per kedalaman kita menggunakan unit time average, menggunakan sonic log. Nah, untuk mencari porositas di sini kita menggunakan data dari sonic log untuk tiap kedalaman. Nah, dibutuhkan adalah nilai DT log. Nah, pada data di DT log itu adalah sonic log. Ya, dari sonic log. Dan konstanta DTMA litologi, misalnya Stenson 55 dan untuk beberapa litologi.
konstansa dt yang merupakan ketetapan berupa 189 mikroS per feet. Persamaan utility average dalam bentuk travel time sebenarnya sudah dijelaskan di praktikum sebelumnya dengan rumus delta sonik sama dengan dt log min dtma per dtfl min dtma. Hasil ultrasonik adalah proses value pada kedalaman tersebut pada setiap kedalaman yang telah diinterpretasikan. Lalu mencari SW dari seluruh data dihitung. Gunakan parameter arsi umum. Nah, kita menggunakan karena tidak diketahui nilai A, M, dan N, kita menggunakan ketetapan umum, yaitu nilai A sama dengan 1, M sama dengan N, dan N sama dengan 2. Harus arsi untuk mencari RW pada setiap kedalaman adalah dengan RT sama dengan A kali RW dikali prosentase pangkat min M kali SW min A. Nah, didapat dengan asumsi A sama dengan 1 dan M sama dengan 2. Lalu untuk mencari nilai RW sama dengan prosentase T pangkat 2. Substitusikan angka kedalaman di kedalaman tersebut dan didapatkan nilai RW sama dengan 0,25 ohm. Lalu mencari nilai SW untuk setiap kedalaman di zona clean. Persamaan RC untuk SW sama dengan SW RC sama dengan A dikali prosentase pangkat M dikali RW per T pangkat 1 per M, dengan A sama dengan 1, M dan N sama dengan 2. Lalu untuk interpretasi litologi, kita menggunakan IP di sini dengan data yang telah didapatkan dan setelah dimasukkan ke dalam interaktif filter basic, itu didapatkan litologi yang kami dapat adalah limestone. Karena pada nilai GR menunjukkan nilai yang rendah, terus pada RTLG atau resistivity itu menunjukkan nilai yang tinggi. Nah, pada di porosity dan di NPI dan juga RHB pada yang bagian mereka menunjukkan nilai yang rendah dan juga tinggi. Nah, sesuai dengan klasifikasi yang digunakan kami, itu adalah batuan yang litologinya adalah limestone. Selanjutnya dari IP tadi kita membagi zona-zona tersebut kedalaman. Jadi ada pertama tuh ada zona bagian atas di sekitar kedalamannya 2.250 sampai 2.275 meter. Dipenuhi dengan nilai gamma ray tinggi yang relatif stabil dan resistivitas rendah ke sedang. Sehingga besaran tabel litologi praktikum lebih mewakili shell atau organic shell, bukan reservoir clean, cenderung tinggi dan masih tinggi sesuai dengan fase shelly background. Sehingga interval ini diinterpretasikan sebagai lapisan non reservoir jenuh informasi dengan kemungkinan sedikit kontribusi hidrokarbon. Lalu selanjutnya di zona tengah di sekitar kedalaman 2.275 sampai 2.305 meter menunjukkan penurunan gamma ray secara tajam hingga nilai rendah ke menengah dengan pola bell atau funnel yang berlapis. Sementara resistivity meningkat menjadi relatif tinggi. Kombinasi ini sesuai karakter sandstone resistitivitas tinggi dan separasi density neutron yang moderat tidak digunakan satu kuat. Itu juga didominasi oleh water. Bagian resistivity paling tinggi dengan gambar yang rendah diinterpretasikan sebagai minyak yang dominan. Sedangkan resistivitas yang lebih moderat di kaki zona cenderung menunjukkan transisi ke air formasi. Selanjutnya di zona bawah, di kedalaman sekitar 2.305 sampai 2.350 meter ke bawah, kembali memperhatikan kelihatan gamma ray ke nilai menengah menuju tinggi dan resistivitas yang turun menjadi lebih rendah atau heterogen. Dengan crossover density neutron yang lemah, pola ini konsisten dengan shelly sandstone hingga interbedded shell. Sehingga kapasitas reservoir menurun di interval ini tidak lebih realistis diinterpretasikan sebagai water-bearing sandstone atau shell, dengan resistivitas tidak lagi setinggi zona flashback utama dan indikator quick look tidak mendukung keberadaan gas. Tidak adanya nilai NPI dan rendah dan RHB rendah yang tajam. Dari data kami dapat diketahui pada data ini terbagi menjadi 5 zona. Terus juga yang kedua diketahui fluida yang dominan pada data ini adalah oil atau minyak. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.